Di dalam sejarah gelap Eropa pada abad pertengahan, terukir nama seorang wanita yang mewakili kecantikan dan keanggunan, namun menyembunyikan kesadisan dan kekejaman yang luar biasa. Elizabeth Báthory, seorang wanita bangsawan Hungaria pada abad ke-16 yang tega melakukan penyiksaan dan eksekusi terhadap ratusan gadis muda. Kisahnya telah menjadi legenda yang kelam dan mengerikan, melambangkan sisi gelap kemanusiaan yang tak pernah terbayangkan. Pada video kali ini, kita akan menyelami kisah dari Elizabeth Báthory, memahami latar belakang yang membentuk dirinya, serta mencari jawaban atas pertanyaan mendasar. Apa yang mendorong seorang wanita bangsawan tega menghilangkan ratusan nyawa wanita muda? Melalui pendekatan filosofis, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek yang mungkin telah mempengaruhi tindakannya, mulai dari obsesi terhadap kecantikan dan keabadian, hingga kekuasaan dan kontrol, serta pengaruh psikologis dan sosial yang kompleks. Jadi siapkan waktu bersantai kalian, karena kita akan menyelam lebih jauh dan lebih dalam ke masa lalu. Elizabeth Báthory lahir pada tanggal 7 Agustus tahun 1560 di Nyírbátor, Hungaria, kurang lebih 100 tahun setelah Vlad the Impaler Dracul meninggal. Kakek buyut Elizabeth Báthory adalah Prince Stephen Báthory yang merupakan salah satu ksatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya. Elizabeth Báthory berasal dari keluarga bangsawan yang kaya dan sangat berpengaruh. Dia dikenal sebagai Countess of the Noble Báthory Family yang memiliki hubungan erat dengan bangsawan dan keluarga kerajaan di Eropa Tengah. Elizabeth dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kekuasaan. Ayahnya George Báthory adalah seorang bangsawan terkemuka, dan ibunya Anna Báthory berasal dari keluarga bangsawan Exit. Sejak kecil, Elizabeth menerima pendidikan yang baik, fasih dalam beberapa bahasa termasuk Hungaria, Latin, dan juga Jerman. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria. Seorang lagi adalah kardinal. Namun keluarga Báthory memiliki sisi lainnya yang lebih gelap. Disebutkan bahwa salah satu pamannya yang lain adalah seorang satanis dan penganut paganisme, sementara seorang sepupu yang lainnya memiliki kelainan jiwa. Pada usia 11 tahun, Elizabeth Báthory yang dianggap sebagai gadis cantik dan terpelajar bertunangan dengan Count Ferenc Nadezhdy. Ketika Elizabeth Báthory berumur 15 tahun, dia menikah dengan tunangannya pada tanggal 8 Mei tahun 1575. Kedua pasangan ini pun tinggal di Istana Kętycz yang merupakan sebuah kastil di atas pegunungan dengan desa Kętycz di lembah di bawahnya. Karena suaminya adalah seorang tentara yang sering pergi berperang melawan Turki Ottoman, pasangan ini menghabiskan sebagian besar pernikahan mereka secara terpisah. Dan hal ini menyebabkan Elizabeth yang masih muda tentu senantiasa merasa kesepian dan haus akan kasih sayang. Desas-desus mengatakan Elizabeth memiliki kebiasaan mengagumi kecantikannya dan kemudian memiliki banyak kekasih gelap yang melayaninya selama sang suami tidak berada di tempat. Elizabeth bahkan pernah melarikan diri bersama kekasih gelapnya, namun kemudian kembali lagi dan suaminya memaafkannya. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth untuk memuaskan hasratnya. Dikabarkan juga Elizabeth memiliki hubungan sesama dengan bibinya, Countess Clara Báthory. Pada abad ke-16, satanisme dan paganisme pun mulai memasuki Hungaria. Elizabeth kemudian mulai terpengaruh dengan satanisme yang diajarkan oleh Dorothea Sentes, yang biasa disebut sebagai Dorka. Dia adalah salah seorang pelayan terdekat Elizabeth Báthory. Karena pengaruh Dorka, Elizabeth pun mulai menyalurkan hasrat kesenangannya melalui penyiksaan yang dilakukannya terhadap pelayan-pelayan lainnya yang masih muda. Selain Dorka, Elizabeth dibantu beberapa pelayan terdekatnya. Bersama para pelayan-pelayannya, Elizabeth mengubah Istana Kętycz menjadi pusat teror dan penyiksaan. Para gadis muda yang jadi pelayannya disiksa dengan berbagai bentuk penyiksaan dan juga menggunakan berbagai alat untuk menyakiti mereka. Pada tahun 1600, Ferenc Nadezhdy, suami Elizabeth, meninggal dan era teror sesungguhnya pun dimulai. Memasuki usia 40 tahun, Elizabeth menyadari bahwa kecantikannya mulai memudar. Kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput yang sebenarnya lumrah terjadi di usia tersebut. Akan tetapi, Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan. Dia rela melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Suatu ketika, seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambut secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menampar gadis malang tersebut. Cairan merah memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth menduga dan percaya bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya kemudaan mereka. Elizabeth pun memerintahkan pelayannya, Johannes Uchvari dan Dorka, melucuti pakaian gadis tersebut, menariknya ke atas bak mandi dan menyayat pergelangan tangannya. Ketika si gadis kehabisan cairan merah, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam di dalamnya. Elizabeth menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda.
Ketika semua pelayan mudanya sudah habis, Elizabeth mulai merekrut gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Nasib mereka semuanya sama, diikat di atas bak mandi, kemudian pergelangan tangan mereka disayat hingga cairan merah mereka menetes habis ke dalam bak mandi. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam itu sambil menyaksikan korban-korbannya. Sesekali Elizabeth bahkan meminum cairan merah pada gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut sebagai inner beauty. Lama-kelamaan Elizabeth merasa bahwa cairan merah para gadis desa masih kurang baginya. Demi mendapat cairan merah yang menurutnya lebih berkualitas, Elizabeth mengincar gadis bangsawan rendahan. Ia kemudian melakukan penculikan terhadap gadis-gadis bangsawan untuk dijadikannya korban. Namun hal tersebut menjadikan bumerang baginya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan. Tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara yang dipimpin oleh Georgi Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth sendiri menyerbu istana Kettich di malam hari. Mereka semua terkejut melihat pemandangan yang mereka temukan di dalam istana Kettich. Tubuh tak bernyawa seorang gadis yang pucat kehabisan cairan merah tergeletak di atas meja makan. Seorang lainnya yang masih hidup namun sekarat ditemukan terikat di tiang dengan kedua tangannya yang meneteskan cairan merah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran mereka. Kemudian di ruang basement ditemukan lebih dari 50 tubuh gadis yang sebagian besar sudah mulai membusuk. Sekurangnya 650 nama tercatat dalam pengadilan atas Elizabeth Bathory pada tahun 1611. Elizabeth sendiri tidak pernah didatangkan ke pengadilan untuk diadili secara langsung. Hanya 4 pelayannya yang diadili dan kemudian dihukum mati. Raja Hungaria memerintahkan Elizabeth dikurung di dalam kamarnya di istana Kettich selama sisa hidupnya. Para pekerja kemudian dikerahkan untuk menutup semua pintu dan jendela ruang kamar Elizabeth dengan tembok dengan hanya menyisakan lubang kecil yang digunakan untuk memasukkan makanan dan minuman. Tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok di kamarnya sendiri, Elizabeth meninggal di usia 54 tahun pada tanggal 21 Agustus 1614. Dengan semua cerita dan narasi yang ada pada Elizabeth Bathory, tentu kita bertanya-tanya, mengapa seorang bangsawan yang cantik dan anggun bisa melakukan hal sekejam itu? Untuk memahami perilaku dan motifnya, kita coba melakukan pendekatan psikologis dari berbagai aspek, seperti latar belakang kehidupan, budaya, dan sosial. Kita tahu bahwa Elizabeth Bathory lahir dari keluarga bangsawan yang cukup berpengaruh. Bahkan dia mendapatkan pendidikan yang layak pada masa itu, termasuk dalam bidang bahasa dan seni. Namun terlahir di keluarga bangsawan bukan selalu menjadi hal yang baik. Lingkungan aristokratis di Hungaria pada abad ke-16 ditandai oleh kekuasaan yang besar, yang seringkali dipertahankan melalui kekerasan dan intimidasi. Para bangsawan memiliki tanah luas dan menguasai banyak petani, yang memperkuat posisi mereka dalam hierarki sosial. Penggunaan kekerasan untuk menegakkan kekuasaan dan menyingkirkan saingan atau pemberontak adalah hal yang umum. Ini yang mungkin mempengaruhi perkembangan psikologisnya dan cara pandang Elizabeth terhadap kekuasaan dan kontrol. Sebagai seorang bangsawan dengan kekuasaan besar, Elizabeth mungkin mengembangkan mentalitas superioritas dan kurangnya empati terhadap orang-orang yang dianggap lebih rendah darinya. Hal ini bisa diperparah oleh kehidupan istana yang penuh dengan politik dan manipulasi. Intrik politik dalam persaingan antar keluarga bangsawan sering kali terjadi, di mana aliansi dan pengkhianatan adalah bagian dari strategi politik untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh mereka. Lingkungan aristokratis yang penuh dengan intrik politik dan keharusan menjaga kekuasaan bisa mendorong perilaku kejam sebagai cara untuk menegaskan dominasinya dan menakut-nakuti bawahannya. Pernikahan Elizabeth Bathory dengan Frank Nadezhdy yang terjadi ketika Elizabeth berusia 15 tahun juga mungkin berpengaruh besar dalam perkembangan psikologis Elizabeth Bathory, yang dimana Frank seringkali pergi bertempur dan meninggalkan Elizabeth sendirian. Hal ini tentunya menjadikan sumber stres dan tekanan karena merasa kesepian. Tentu ini memperburuk keadaan karena pada akhirnya sudut pandang Elizabeth pun menjadi sangat liar. Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Elizabeth mungkin menderita gangguan mental seperti gangguan kepribadian narsistik atau psikopat. Ciri-ciri ini termasuk perilaku sadis, kurangnya rasa bersalah, dan kebutuhannya untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain. Obsesi Elizabeth Bathory terhadap kecantikan dan keinginannya untuk awet muda juga menjadi salah satu faktor yang tidak bisa kita kesampingkan. Kepercayaan dan praktik okultisme yang berkembang secara perlahan di Hungaria pada abad ke-16 juga menjadi alasan yang mungkin mendasari Elizabeth Bathory melakukan tindakan kejamnya. Elizabeth percaya jika dia mandi dalam cairan merah perawan bisa mempertahankan kecantikan dan keawet mudaannya. Walaupun aspek ini mungkin dilebih-lebihkan atau hanya bagian dari propaganda untuk menjatuhkannya. Banyak teori yang mengatakan bahwa kasus Elizabeth dan keterkaitannya dengan satanisme hanyalah sebuah propaganda dari rival politiknya sesama bangsawan. Dengan penangkapan
Elizabeth memungkinkan kekayaan dan tanahnya untuk disita, yang tentunya menguntungkan rival-rival politiknya. Ini menunjukkan bagaimana intrik politik dan kekuasaan bisa berperan dalam kasus ini. Elizabeth Bathory adalah hasil dari lingkungan yang penuh kekuasaan, kekerasan, dan tekanan sosial. Kombinasi dari gangguan psikologis, trauma masa kecil, pengaruh kekuasaan, dan lingkungan sosial yang penuh dengan takhayul dan mitos bisa menjelaskan perilaku sadisnya. Meskipun banyak dari tuduhan terhadapnya mungkin dibesar-besarkan, kisah Elizabeth Bathory tetap menjadi simbol kekejaman dan kekuasaan tanpa batas yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa. Sekian dan terima kasih.